Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Abah Piit di sini. Kita berkunjung ke markasnya Magot Nusantara di Bogor. Alhamdulillah yang empunya di sini sudah ada, dan kita untuk studi banding. Ini adalah perkantorannya seperti begini. Sangat bersih sekali, higienis tempatnya. Tidak seperti apa yang kita dengar bahwa Magot itu adalah belatung, tetapi lihat kebersihannya, higienisnya seperti begini. Nah, ini adalah yang empunya di sini. Aduh. Assalamualaikum, Kang. Bang. Nah, ini pemirsa adalah Bapak Adri, Ketua LPM Tangerang Selatan, dan ini presidennya di sini, Presiden Magot Nusantara. Numpang kerja. Terima kasih. Mari kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa. Selamat siang, Bapak siapa namanya? Dengan Hamdi, Pak. Nah, dengan Pak Hamdi, itu anak muda yang kreatif, pecinta alam. Bagaimana limbah atau sampah di Indonesia itu nanti akan bersih, tapi ada anak-anak muda yang seperti begini, semangat, generasi penerus. Bapak Alvin juga sebagai ketua LPM pemberdayaan masyarakat ya. Bagaimana memberdayakannya dan bagaimana Bapak setelah ke sini, main ke sini bertamu, silaturahmi di sini, ada kesan dan pesan bagaimana sebenarnya? Ya memang kalau masalah kita ada di Magot Nusantara ya, kebetulan memang ada beberapa orang di Magot Nusantara ini yang ternyata orang Tangsel. Wis tuh kan, ternyata mereka sibuk di luar. Mungkin kalau memang ngomongin lahan memang agak sulit di Tangsel. Dengan areal berapa ini berapa luas? 5 meter, dengan supaya nggak ada orang, karena mungkin yang namanya sudah industri kan agak bising dan lain sebagainya ya. Harus ada tempat yang memang agak jauh dari masyarakat. Memang walaupun tadi bicara industri, otomatis juga akan pastinya menambah lapangan pekerjaan ya, setidaknya untuk lingkungan sekitar. Nah, di sini saya kenal Hamdi, ajak saya ke sini sekarang. Kebetulan kan ini namanya Pak Magot juga kan belum pengen tahu sih. Oh iya. Nah, selama ini saya ceritain, ya mungkin kalau misalnya pengen tahu lebih banyak tentang permagotan, ada dokternya ya. baiknya dengan Itu kayak apa yang tentang permagotan? Ya kita arah atau marketingnya. Oh, Marketingnya menjadi produk yang mahal, yang punya harga. ya memang di sini juga mungkin masalah magot tentang permagotan ini sudah mulai banyak orang tahu, hanya sekedar tahu mengenal ya, tapi mungkin satu sisi termasuk saya juga Bang, melihat video-video yang dikirim sama Abang tentang magot ya, sebetulnya agak sesuatu yang menakutkan buat saya sebetulnya. Tapi lama-kelamaan juga ya mungkin sekarang sudah biasa gitu ya. Memang ya ada baik-baiknya sekarang mungkin kita banyak berdiskusi tentang bagaimana ini nanti bisa diterapkan di masyarakat utamanya kita. Oke, baik, mungkin kalau Abah pikir dengan diskusi tentang Magot ini kita akan berbicara dengan lingkungan, bagaimana permasalahan kota yang notabene pada saat ini hampir semua kota di Indonesia atau di kabupaten itu permasalahannya adalah sampah. Tidak sama kalau yang juga. Abah, artinya bagaimana
Maggot ini menjadi salah satu solusi untuk mentreatment sampah itu biar tidak menjadi masalah gitu kan. Yang selama ini kan masalah sampah itu hanya perpindahan masalah, bukan penyelesaian masalah. Artinya perpindahan dari rumah dibuang ke TPS, dari TPS dibuang ke TPA. Artinya TPA itu sekarang jadi penumpukan masalah. Nanti ini solusi yang betul-betul Cipecang. Ini Ah, solusinya good. jadi Cipecang itu nanti ke depannya ya mudah-mudahan menjadi wisata lah. Nah, itu menjadi harapan kayu saya. kepada wisata. Saya juga ganggu nih, tapi dengan solusi begini kan bagus Green gitu saya. Iya. Ini solusi Cipecang. Solusi. Jadi yang selama ini kita terganggu dengan baunya, apalagi kemarin gitu kan. Ke depan mungkin dengan adanya maggot ini kita mendapatkan solusi. Lagian kan kalau sama maggot itu bagaikan satu kali dayung 120 terlampaui ya kan, gitu kan. Jadi kita secara ekonomi kita akan dapat kan sebagai pemasaran yang marketingnya ke depan harus bagaimana bisnisnya. Kita memikirkan bagaimana produknya atau treatmentnya sampah itu sendiri. Bang Aldin mungkin ini sebagai salah satu kepanjangan tangan pemerintah di ASN-nya, bagaimana sampah, bagaimana menyampaikan keinginan masyarakat, keinginan pemerintah ini kan sebagai apa namanya tengah-tengah ya, jembatannya mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Nah itu menurut Akang gimana nih? Kita itu harus gimana? Karena warga Tangsel juga ya. Jadi ya saya juga terkesannya dengan hadirnya Aldrin diskusi ketemu saya memikirkan soal Cipecang. Ya. Kebetulan Cipecang itu menjadi isu yang mungkin udah mulai ke global ya, dari nasional gitu ya. Cipecang yang bau, saya merasakan. Itu apa saya tegur keras, Pak Aldrin, tiba-tiba punya solusi soal maggot. Artinya kan udah bertindak, udah mulai memikirkan isu-isu ini menjadi suatu hal yang akhirnya jadi emas gitu. Sampai jadi emas lah. Mudah-mudahan ya. Nah, akhirnya tadi malamnya kita ada minta sebanding ke tempat saya, oh ya monggo. Kalau saya kebetulan udah duluan lah, Pak ini duluan, jadi bukan senior, bukan seorang pakar juga, cuma jalannya udah duluan aja. Bergeraknya di duluan gitu. Itu kenapa saya juga istilahnya berbagi dari teman-teman yang selama ini memang isu Cipecang itu akan terlalu diulas. Nah, hari ini kita akan ada solusi ya Pak ya. Semoga sih menjadi solusi ya. Menjadi berkah ya. Satu dari beberapa solusi. Ya, nah itu yang kenapa saya akhirnya jujur aja terkesan dan oke, saya mendukung kalau memang itu solusinya ya. Ya, saya mendukung. Ibaratnya saya punya ilmu, ya kita saya berbagi lah. Kita saling belajar aja sih. Ya. Itu kalau saya melihatnya apalagi Abah ini pakar, tadi saya dengar di mobil cerita tentang sampah. Nah itu yang saya bilang, wah ini bagus juga nih seniman sampah. Maka saya bilang, wah ini berarti cocok seniman gitu. Kalau saya ini pebisnis, nah, kalau seniman di bisnis gabung kan bagus kan? Ya. Seniman bikin produksi sampah jadi emas, emasnya gue jual. Wah itu mantap. Ya kan? Nah iya. Nah Aldrin, Pak Aldrin susah ngomong bisnis mah. Iya kan Aldrin sebagai seorang yang ya istilahnya yang punya jembatan regulasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Karena kan pembisnis juga perlu. Iya dong. Seniman sampah pun perlu. Nah, kita nggak bisa kerja sama, kerja sendiri kan. Tapi di sini harus nanti masuk mereka. Nggak apa-apa. Ya, saya garis bawahi bahwa sebetulnya saya disebut kepanjangan tangan bukan, tapi hanya sebagai Jabatan tadi. Jabatan terus yang memang yang tetap yang mengambil kebijakan dan pemerintah. Ya. Saya bagaimana sebagai LPM itu menyampaikan aspirasi masyarakat. Ya. Dan setiap masalah yang hanya disampaikan kepada harus cari solusinya. Apalagi di situ harus ada keterlibatan selain masyarakat ya ada keterlibatan pemerintah juga ya harus bagaimana sehingga ya apapun itu ide-ide itu kalau misalnya tidak didukung oleh kebijakan pemerintah juga akhirnya akan dilakukan. Begitu juga sama dengan misalnya pemerintah punya kebijakan tapi tidak sesuai dengan keinginan masyarakat akhirnya juga di sini ya saya ketemu Abah, ketemu Pak Hakim,
ya mudah-mudahan bisa menjadi sebuah solusi. Ya. Kita tidak hanya apa ya, istilahnya konser atau kongres nggak beres-beres gitu kan, tapi minimal pulang dari sini mudah-mudahan nanti kita bisa merumuskan sesuatu langkah-langkah yang bisa menyelesaikan masalah yang utamanya adalah masalah sampah. Konkret lagi ya, konkret dengan kegiatan yang memang harus dilakukan di masyarakat. ya. Juga partisipasi masyarakat pun dengan kebijakan pemerintah nyambung. Tapi saya dengar juga abang katanya udah mulai mencangsel juga, Mbak. Gimana? Mulainya? Mulainya kita masih mulai kecil-kecil untuk memperkenalkan bagaimana magot itu sendiri. Kita baru ya disebutkan wacana ya, baru wacana lah, wacana. Tapi udah mulai sesuatu hal. Sebenarnya mereka sudah care terhadap magot, cuma pengetahuannya belum sampai. Pengetahuannya belum nyampe mereka, apa sih itu magot, bagaimana sih itu magot, dan orang selalu menanyakan, nanti kalau udah jadi magot saya jual kemana? Nah itu saya bagian itu tuh. Ini kan ada solusi kan, jadi solusinya, kalau mereka tanya kemana menjualnya, nah saya bawa nih orangnya, kan gitu kan, kita bisa ada solusi itu. Ya memang ya kerja sendiri itu sulit karena manusia itu makhluk sosial, otomatis saling membutuhkan. Ya. Satu orang punya kelebihan apa, yang lain punya kelebihan apa, akan lebih baik pada saat kita berkolaborasi. Ya, sinergi lah. Ya. Ya itu sih saya pikir ya abang ya kemampuan di sampah tadi seniman sampah, dan memang kebetulan teman-teman di sini nih kita Magetan Nusantara fokusnya awalnya kita ke limbah sampah, tapi berjalan waktu akhirnya kita ke kelapa sawit. Ya. Tapi secara basically sama cara kerjanya. Cuma bahan baku kita kebetulan di tempat ini adalah kelapa sawit yang bersih. Karena ini untuk ekspor ya. Ya, karena kita kualitasnya. Kita juga packaging yang mewah di bawah ada. Kita juga untuk pendidikan MOI, lele dan lain juga masuk. Kemarin itu ekspor kemana aja gitu? Kita kebetulan ada salah satu direktur kita udah pernah ekspor ke negara-negara kayak Amerika, Belanda, Jepang. Itu magot Indonesia ya hasilnya. Kita pegang ini, wilayah ini ada salah satu direktur kita namanya Pak Wahyu, direktur produksi. Nah saya bagian ngeliatin aja sih nonton. Bagian jualin gitu. Bagian jualin. Karena saya nggak terlalu paham soal ini, soal bagaimana dasar-dasar cara penanaman bahan magot dan lain ya. Secara gambaran bisa tahu. Tapi kalau bilang packaging, memarketingkan, bagaimana tadi yang Mbak bilang bisa produksi magot tapi jualnya gimana sih? Gitu kan. Nah, itu mungkin saya bisa masuk di ranah itu. Gitu. Amin. Ya yang Abah begini, karena kenapa Abah sih suka kena sampah? Karena dari sampah ini akhirnya alamnya itu jadi rusak. Jadi kalau dulu ya sedikit rusak alam. Alam ini titipan yang akan kita wariskan ke anak kita. Kita jangan mewariskan air mata, tetapi wariskan mereka mata air. Artinya kehidupan. Kalau nanti air ini udah habis, air mata yang keluar, ini baru bisa. Air juga udah kotor, gitu kan? Polusi di mana-mana. Salah satunya mungkin kita ingin bergerak abang-abang punya hati ingin bergerak. Bagaimana sih secara sedikit gitu memberi contoh bagaimana kita mencintai alam ini, bukan hanya wacana atau ngobrol aja, tapi lebih ke konkret. Salah satunya kita bicara yang dari sampah. Kita ada namanya recycle-nya seperti apa, dikembalikan ke alamnya seperti apa. Di sini kalau sampah belum berbicara ke anorganik, tapi lebih ke organik aja dulu. Tapi kita karena sampah organik itu paling dekat dengan kita. Ya. Karena bagaimana dari kecil pun kita sudah paling cepat paling duluan itu dua organik, sampah organik. Nah, ya itu. Apalagi ini kita sebenarnya paling ke salah satu ahli di alam, ahli ini. Seorang ahli doktor biologi, ya kan, mencintai alam juga, gitu kan, selesai. Tapi kan yang diangkat, nggak apa-apa, memang harus tahu mereka kan.
kecintaan terhadap alam juga ya, karena tahu kondisinya seperti apa, nanti kejadiannya seperti apa gitu. Ya gitu, alhamdulillah kita kan bisa ngobrol ya enak. Ya kita nanti setelah dari sini oh begini cara pemilihan magot yang baik, begini cara perkantorannya, packagingnya begini dan sebagainya. Mungkin tinggal Pak Aldrin kita semua berdiskusi seperti apa sih dengan Tangsel ya, dengan permasalahannya bla 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 kan gitu ya, kita rumuskan lagi seperti apa itu. Kalau dasarnya mungkin kalau apa menentukan itu ya minimal bukan membicarakan masalah Ya, tapi bagaimana memberikan solusi dari masalah ya. Karena kalau misalnya beres ngomongin masalahnya kan beres-beres lah. Wah masalahnya begini. Tapi kalau tidak ada solusinya buat apa? Nah, jadi makanya ya di sini kebetulan kita berada di sini saat ini ya. Kebetulan kita bicara tentang solusi. Ya. Mungkin kalau misalnya diusulkan oleh Bang Habib kita lihat prosesnya seperti apa negara itu bisa dilakukan ngobrol mungkin dari yang kerjain. Oh ini buat dipegarin lagi ya? Iya ini buat Memisahkan dari sana ya? Memisahkan yang sana dengan yang di sini apa dasarnya? indukan. Indukan buat jadi lalat, buat bikin telur. Enggak, maksudnya pikirannya gimana? Atau dari yang dicuci disaring, dipisahin? Masukin, pisahin. Atau misalnya enggak pemilahan yang yang mau dikembangin lagi dengan yang jadi Di sini yang ngembangin lagi. ini khusus pemeliharaan Ini khusus kembang. ini memang untuk Ini indukan kembangin lah. lagi nih. Dia yang dikembangin di sini. Buat dijadiin Enggak telur. pisahin antara yang dijadiin baru ke sana Ya. dengan yang di sini di mana? Di sini. Beda kandang. Di sini. Beda kandang. Iya. Di sini insetariumnya. Ini lebih ke arah buat upah. Emang sengaja? Iya. Berarti sisain makanan dari sana masukin di sini. Iya. Iya. Salah gini. Kalau itu kan buat produksi, buat komersil, buat dijual. Bagus. Ini adalah khusus untuk pembibitan seperti begini. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah keliling-keliling studi banding di sini tentang maggot, bagaimana pemeliharaan maggot dengan baik dengan kualitas ekspor dari Indonesia. Semoga semua ini menjadi hikmah buat kita, bermanfaat buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.